pagi Pak Wahyudi, selamat pagi teman-teman. Berikut saya akan memaparkan identifikasi masalah tugas LK 1.1 hasil observasi di Sekolah Dasar Kristen 4 Ebenezer Salatiga. Sebelumnya saya Ulfa Konia Turiska dengan NIM 29/2022-045. Jadi dalam observasi yang telah saya lakukan ada 4 jenis permasalahan. Yang pertama yaitu literasi matematika. Masalah yang diidentifikasi yaitu kemampuan menggali informasi dari soal cerita matematika yang masih rendah, sehingga tidak mampu menentukan operasi untuk menyelesaikan soal. Indikator dari menggali informasi itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama membaca, yang kedua mencatat poin penting, dan yang ketiga memahami apa yang diminta dari soal. Nah, hasil analisis dari identifikasi masalah tadi, untuk poin pertama, siswa sudah mampu membaca. Karena ini di kelas tinggi, jadi secara keseluruhan siswa itu sudah lancar membaca. Namun di poin kedua, siswa itu belum mampu mencatat poin penting dari soal cerita. Dalam proses pembelajaran pun guru itu masih menuntun siswa untuk mencatat poin penting itu. Jadi siswa belum bisa mencatat poin penting dari soal cerita secara mandiri. Kemudian di poin ketiga, siswa belum mengetahui apa yang diminta dari soal cerita yang disajikan. Nah, dari sini siswa akan kesulitan menentukan operasi untuk menyelesaikan soal cerita tersebut. Nah, kemudian untuk permasalahan yang kedua itu ada di numerasi matematika. Masalah yang diidentifikasi yaitu kemampuan siswa dalam memahami soal cerita yang melibatkan perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Untuk indikator dari masalah ini yaitu yang pertama memahami masalah, yang kedua merencanakan solusi masalah, yaitu dengan menuliskan operasi hitung atau persamaan hitung yang digunakan. Kemudian yang ketiga melaksanakan perencanaan penyelesaian masalah, yaitu memasukkan data dalam operasi atau persamaan hitung untuk menyelesaikan proses perhitungan. Kemudian indikator keempat melihat kembali atau melakukan cross check hasil dengan cara yang lain. Hasil analisisnya untuk poin pertama itu siswa mampu memahami masalah. Siswa sudah tahu apa yang diminta dari soal cerita. Kemudian di poin kedua, sebagian siswa belum mampu menuliskan operasi hitung yang digunakan. Jadi dari masalah yang disajikan dalam soal cerita, siswa ini belum bisa menentukan operasi hitung yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang disajikan. Kemudian poin ketiga, sebagian siswa belum memasukkan data dalam operasi hitung. Jadi setelah menentukan operasi hitungnya, sebagian siswa itu belum bisa memasukkan data dalam operasi hitung. Kemudian di poin keempat, siswa belum mampu melakukan cross-check atau pemeriksaan kembali dengan cara lain yang mungkin bisa meyakinkan jawaban yang telah dihitung itu benar. Kemudian di permasalahan yang ketiga yaitu pedagogik. Identifikasi masalahnya yaitu aktivitas pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center dan belum berpusat pada siswa. Indikator dari pembelajaran berpusat pada siswa yaitu yang pertama interaksi, yang kedua aktivitas belajar, dan yang ketiga sumber dan media belajar. Untuk yang pertama, hasil analisisnya yaitu metode pembelajaran yang digunakan ceramah, sehingga dalam pembelajaran belum banyak interaksi dua arah. Karena yang digunakan adalah metode ceramah,
sepanjang pembelajaran yang aktif itu guru. Jadi siswa hanya fokus mendengarkan penjelasan dari guru. Untuk analisis poin kedua, siswa terfokus pada guru tanpa ada kegiatan lain. Jadi aktivitas belajarnya siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru dan melaksanakan perintah atau petunjuk dari guru. Kemudian yang ketiga, sumber belajar hanya mengandalkan buku pegangan siswa atau buku pegangan yang disediakan di sekolah, belum menggunakan media belajar yang variatif. Selanjutnya, permasalahan yang terakhir yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Untuk identifikasi masalahnya yaitu guru belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Indikatornya ada 4, yaitu pengembangan potensi, identifikasi karakter siswa, kesiapan belajar, dan penelusuran minat. Hasil analisis dari keempat poin tersebut, yang pertama, guru belum membuka peluang atau kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensinya dengan mengadakan pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Kemudian untuk poin kedua, belum dilakukan asesmen untuk mengidentifikasi karakter siswa. Jadi guru belum mengidentifikasi karakter siswa untuk memberikan penanganan lebih lanjut. Dan yang ketiga, guru sudah melakukan pengecekan kesiapan belajar siswa dengan ice breaking dan atau pertanyaan secara langsung sebelum pembelajaran dilaksanakan. Kemudian yang keempat, guru belum melakukan asesmen untuk mengidentifikasi minat siswa. Nah, itu tadi adalah beberapa permasalahan yang saya temukan dari hasil observasi yang saya lakukan. Mungkin cukup apabila ada salah kata ataupun kekurangan dari pemaparan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan selamat pagi.